Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Urapi kami supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 6-9. Tertulis demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita umumnya mempunyai jadwal dan rencana untuk harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Jadwal atau rencana itu ada yang tertulis dan ada yang tidak. Pikiran kita mengandung jadwal-jadwal dalam hidup kita. Sebagai manusia yang adalah gambaran Tuhan, kita bersikap seperti apa yang Tuhan buat. Tuhan juga mempunyai jadwal dan rencana atas semua ciptaannya. Setiap jadwal dan rencana itu berhubungan dengan waktu. Poin dalam rencana Tuhan seringkali berbeda dengan poin dalam rencana kita. Dan waktu dalam jadwal Tuhan bukanlah waktu dalam jadwal kita. Dalam ayat yang ke-8 dari Yesaya 55, tertulis firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita, dan jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangannya dan jalannya lebih tinggi dan mulia daripada rancangan dan jalan kita. Karena hal ini, saudara, maka apa yang harus kita lakukan adalah, pertama, tunduk pada rancangan Tuhan. Kita tetap membuat rencana dan menyelaraskan rencana itu dengan apa yang Tuhan rancangkan. Kalau rencana kita tidak berjalan, maka mungkin itu bukan rencana yang Tuhan kehendaki. Berserahlah selalu kepada rencana Tuhan. Kita mungkin tidak selalu tahu rencananya, tapi yang terpenting, hiduplah selalu dalam firman-Nya. Sampai saatnya kita akan mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini sedang berjalan di dalam rencana Tuhan dan menuju kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Kita bisa saja mengalami belokan, tanjakan atau turunan dalam perjalanan hidup. Tapi semuanya itu kita jalani dengan berserah pada kehendak-Nya. Bersiaplah dengan perubahan. Ada kalanya situasi tidak seperti yang kita inginkan, tapi itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Sadarilah saudara bahwa ada bagian yang perlu kita lakukan, di mana kita bekerja sama dengan Tuhan dalam meresponi rencananya. Jangan kita menjauh, menghindar atau lari dari apa yang Tuhan rancangkan, karena hal itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Kembalilah kepada jalan-jalannya. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan dan berserulah kepadanya. Tuhan itu dekat dan mau menolong kita. Yang kedua, saudara, ikutilah waktu dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu berhubungan dengan waktu. Ada kronosnya Tuhan dan ada kairosnya Tuhan. Kita perlu sabar mengikuti kronos, yaitu urutan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Waktunya tidak akan terlalu cepat dan tidak akan pernah terlambat. Kita perlu sabar karena waktu Tuhan pasti yang terindah. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan,
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara yang terkasih, pekalah juga terhadap kairosnya Tuhan. Ketika kesempatan yang dari Tuhan itu datang, responilah itu dengan tindakan yang sesuai dengan firman-Nya. Kairos tidak selalu datang dua kali, maka miliki sikap hati yang mau bertindak atas kairos Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan adalah yang terbaik, dan waktu Tuhan adalah yang terindah. Marilah kita tunduk dan ikuti waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara dan saya ada di dalam hatinya dan ada di dalam rencananya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk tunduk kepada kehendak-Mu, berserah pada rencana-Mu, dan sabar dalam menunggu waktu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, buatlah kami mengerti akan apa yang menjadi rancangan-Mu bagi kami. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami tetap setia mengikuti firman Tuhan, tidak keluar dari kebenaran, tapi tetap berada dalam janji-janji firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan dari firman-Mu. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami, baik itu studi, tugas-tugas, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan segala aktivitas kami. Sertai kami ya Tuhan, supaya di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah semangat dari mereka yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Kami berdoa untuk situasi keamanan bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah setiap orang, dan jamahlah ya Tuhan setiap hati, supaya percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan, selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.